Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Korita Ambus. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1 pagi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Sebelum saya menjelaskan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan bahasa dan apa yang dimaksudkan dengan karya ilmiah. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan bahasa? Bahasa merupakan kemampuan seseorang atau manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, baik menggunakan kata ataupun gerakan. Maksud dari menggunakan kata ataupun gerakan adalah baik menggunakan bahasa tubuh ataupun komunikasi langsung. Yang kedua, fungsi dari bahasa. Fungsi dari bahasa secara umum ada 4. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integratif dan adaptif sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Yang ketiga adalah manfaat dari bahasa. Manfaat dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai identitas bangsa. Yang kedua adalah apa yang dimaksudkan dengan karya ilmiah. Perlu kita ketahui, karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat oleh seseorang yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan seorang penulis atau peneliti untuk memecahkan suatu masalah yang dimana berisi fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Yang kedua adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel, makalah, skripsi, dan tesis, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat dari karya ilmiah. Manfaat dari karya ilmiah adalah yang pertama, untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta, data secara jelas dan sistematis. Yang keempat, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keempat adalah fungsi dari karya ilmiah. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima adalah tujuan. Tujuan dari karya ilmiah adalah supaya melatihkan mengungkap pemikiran, hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, struktur kalimat yang dibuat lengkap dalam arti ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat juga tidak boleh disingkat-singkat. Yang ketiga adalah satu alinea terdiri dari minimal 2 kalimat, yakni kalimat inti dan kalimat penjelas. Tidak boleh dalam satu paragraf yang hanya 1 kalimat meskipun panjang. Yang keempat adalah istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang dilengkapi terjemahan terdiri dari istilah tersebut. Yang kelima adalah istilah atau terminologi. Asing boleh digunakan jika memang belum ada padanya. Dalam bahasa Indonesia, bila dirasa perlu sekali sebagai penjelas, konfirmasi istilah diletakkan dalam kurung
dan diketik dengan menggunakan huruf miring. Yang keenam adalah kutipan dalam bahasa asing diperkenankan, namun harus diterjemahkan dari istilah tersebut. Oke, itu saja materi dari saya, yaitu bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ada 6. Sekian saja materi dari saya. Saya Maria Pelita Ambus. Terima kasih.